Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan untuk menyimak video presentasi hari ini. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Vera Yulianawati, teman saya Desinta Yustiarianti Atno, yang ketiga Kuni Muntafiah, dan yang terakhir Laila Nurhaliza. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas materi tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan dibagi kepada 4 subbab. Yang pertama yaitu perimbangan keuangan di Indonesia, yang kedua yaitu usaha pajak dan kebutuhan fiskal, dan yang ketiga yaitu pendapatan daerah, dan yang keempat dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk itu simak sampai akhir ya videonya. Saya Kuni Muntafiah NIM 038 akan mempresentasikan subbab yang pertama, yaitu perimbangan keuangan di Indonesia. Sistem pemerintahan pusat dan daerah ini terdiri dari provinsi atau kabupaten atau kota, dan di bawahnya ada kecamatan, di bawahnya lagi ada desa atau kelurahan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah yang menetapkan sistem ekonomi daerah di Indonesia yang mulai diberlakukan pada bulan Januari tahun 2001. Sebelumnya, selama pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, sistem pemerintahan dan keuangan negara di Indonesia lebih bersifat sentralistis. Artinya, pemerintahan pusat ini yang menentukan anggaran baik untuk pemerintahan pusat sendiri atau untuk pemerintah daerah. Transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Yang pertama yaitu sistem sentralisasi. Pada tahun 1970 hingga 1972, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana ke daerah tingkat 1 yaitu provinsi yang didasarkan pada faktor jumlah penduduk, panjang jalan, panjang saluran irigasi, luas wilayah, serta potensi daerahnya. Pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan ini meliputi pajak, royalti, dan pungutan yang semula dikenakan oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan seluruhnya atau sebagian kepada pemerintah daerah yang meliputi iuran pembangunan daerah atau IPEDA, yaitu pajak terhadap tanah dan bangunan di kota. Selanjutnya ada subsidi. Subsidi ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu subsidi daerah otonom. Subsidi ini meliputi gaji dan tunjangan bagi karyawan yang dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten maupun kota madya. Subsidi yang kedua yaitu bantuan pembangunan daerah tingkat 1. Subsidi ini dikenal sebagai Impres Dati 1 dan merupakan subsidi untuk berbagai macam tujuan proyek pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah provinsi. Yang ketiga, subsidi bantuan kabupaten yang dibayarkan kepada semua kabupaten atau kota madya atas dasar jumlah penduduk per kapita dan jumlah minimum alokasi untuk masing-masing daerah tingkat 2. Subsidi yang keempat ada bantuan pembangunan sekolah dasar, dan yang kelima ada bantuan sarana kesehatan, yang keenam bantuan atau subsidi desa, dan yang terakhir ada subsidi pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar. Selanjutnya yaitu pembiayaan sektoral. Pembiayaan ini dijadikan tambahan terhadap subsidi atau bantuan apabila pengeluaran yang cukup berarti dari anggaran pemerintah pusat untuk proyek-proyek yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh dinas-dinas provinsi. Selanjutnya yaitu pinjaman. Dana pinjaman ini diterima oleh pemerintah daerah berupa instruksi Presiden Impres Pasar untuk program perbaikan kampung. Dengan program ini, pemerintah berusaha agar Bank Rakyat Indonesia memberikan pinjaman yang dijamin oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kota madya maupun kabupaten untuk pengembangan toko-toko dan pasar-pasar, karena pemerintah pusat memberi subsidi pembiayaan bunga dan dibayar kembali lunas setelah 10 tahun. Yang kedua ada sistem desentralisasi.
sudah dijelaskan di atas bahwa UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa daerah yang diberikan wewenang untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal ini merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengelola pembangunan untuk mendorong perekonomian di daerah dan perekonomian di pusat. Sejak adanya desentralisasi dengan sistem otonomi daerah, maka dana transfer daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan dari pusat ke daerah. Dana perimbangan pusat ke daerah ini merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana yang disalurkan ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum atau DAU. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam jangka pelaksanaan sistem desentralisasi. Ada lagi dana alokasi khusus atau DAK. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus di daerah. Dan ada lagi dana bagi hasil atau DBH. DBH ini adalah dana yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak, bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana otonomi khusus merupakan kewenangan yang diakui dan diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat membawa konsekuensi pada perubahan sistem pengelolaan keuangan negara. Perubahan sistem pengelolaan keuangan negara tersebut dapat ditandai oleh semakin tingginya alokasi dana transfer dana ke daerah dari pemerintah pusat. Adapun beberapa tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang pertama, mampu meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional dan kegiatan pemerintah daerah, dan juga mampu memenuhi aspirasi dari daerah. Ketiga, meningkatkan akunabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tingkat daerah. Ada juga memperbaiki keseimbangan fiskal antara daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas. Yang terakhir, menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Poin selanjutnya yaitu usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Faktor-faktor yang menentukan hubungan keuangan antar pemerintah yaitu adalah yang berkaitan dengan usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Di sini, usaha pajak adalah jumlah yang sungguh-sungguh dapat dikumpulkan oleh kantor pajak yang dilawankan terhadap potensi pajak, atau yang berarti sejumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan dari pendapatan per kapita sebagai dasar pajak. Rasio antar usaha pajak dan potensi pajak disebut sebagai kinerja pajak. Hasil usaha pajak merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber pendapatan daerah sendiri yang mencangkup pajak daerah dan penerimaan penjualan jasa sebagai proporsi terhadap produk domestik regional bruto per kapitanya. Pendapatan pajak total dari sumber pendapatan daerah di seluruh provinsi di Indonesia dibanding dengan produk domestik bruto sebagai dasar tarif pajak standar yang menghasilkan indeks kinerja pajaknya. Pada dasarnya, semua warga dalam negara berhak menikmati barang publik atau sejenisnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang-barang tersebut disebut dengan kebutuhan fiskal. Kebutuhan fiskal di sini dapat diartikan sebagai kebutuhan biaya pemeliharaan untuk prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, lembaga pendidikan dan pusat kesehatan.
dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangannya yang diwujudkan dalam kebutuhan fiskal ini, setiap daerah memiliki dan dibekali kapasitas keuangan atau dapat disebut dengan kapasitas fiskal daerah, yaitu adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya. Ada banyak cara untuk mengukur kapasitas fiskal ini. Di sebagian negara-negara maju, kapasitas fiskal diperkirakan dengan menggunakan basis pajak-pajak utama dan tingkat tarif pajak standar atau rata-rata. Metode ini mengukur kapasitas fiskal suatu daerah dari penerimaan yang dapat dihimpun seandainya daerah tersebut memajaki semua basis pajak standarnya dengan upaya pajak yang standar pula. Bentuk umum dari formulanya yaitu CI sama dengan SJ BIJ dikali TJ, di mana CI adalah kapasitas pajak daerah I dan BIJ adalah basis pajak ke J daerah I, dan TJ adalah standar. Misal, efektif rata-rata nasional, tingkat tarif pajak dari basis pajak ke J. Penting untuk memakai tingkat pajak standar nasional ketimbang tingkat pajak efektif daerah yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindari terjadinya hukuman terhadap daerah yang memiliki upaya pajak tinggi dan merangsang daerah yang tax effort-nya rendah. Yang dapat disimpulkan atau dengan kata lain, apabila tingkat pajak efektif suatu daerah lebih tinggi dari rata-rata nasionalnya, transfer yang diterima tidak menjadi berkurang. Dan bila tingkat dari pajak efektif daerah lebih rendah dari rata-rata nasional, transfer yang diperolehnya tidak menjadi bertambah. Dalam metode ini memerlukan beberapa langkah penerapan. Yang pertama, menentukan basis perpajakannya, yaitu dengan cara memakai seluruh basis pajak yang ada, kapasitas fiskal yang diukur dari beberapa pajak utama sebagai proksinya. Yang kedua, yaitu menghimpun data dari pajak yang dipilihnya tersebut. Di sini bisa menggunakan angka-angka dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, menentukan tingkat pajak yang standar. Cara penghitungannya yaitu tingkat pajak efektif nasional dibandingkan dengan rata-rata aritmatika dari tingkat pajak efektif daerah. Dan rata-rata aritmatika dari tingkat pajak efektif daerah itu dipilih dari beberapa yang efektif. Yang terakhir yaitu menghitung kapasitas fiskal berdasarkan persamaan formula di atas. Saya Desinta Yustiarianti Arno, NIM 12402193026, akan melanjutkan pemaparan materi yang ketiga yaitu tentang pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu dalam PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Yang selanjutnya, pendapatan daerah provinsi berasal dari beberapa sumber. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua ada retribusi daerah, yang ketiga ada pinjaman daerah, dan yang keempat ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Baik, yang pertama ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sendiri berasal dari pajak daerah yang meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi daerah sendiri berasal dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Yang ketiga dari hasil perusahaan milik daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang meliputi hasil penjualan aset yang dipisahkan, jasa giro, bunga, komisi, denda, dan sumbangan pihak ketiga. Sumber pendapatan yang kedua yaitu dari dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri berasal dari dana bagi hasil atau DBH,
dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. DBH atau dana bagi hasil berasal dari beberapa sumber, yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Bagi hasil pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan orang pribadi atau PPh pasal 21, dan bea hasil cukai hasil tembakau. Sedangkan bagi hasil bukan pajak bersumber dari Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH, iuran tetap atau land rent, dan iuran eksploitasi atau royalti. Yang kedua ada DAU atau dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan sistem desentralisasi. Dan yang ketiga ada DAK atau dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus di daerah. Sumber pendapatan daerah yang selanjutnya yaitu berasal dari pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, sumber pendapatan daerah berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Halo teman-teman, saya Laila Nurhalisa NIM 12402193043. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih pengertian dari dekonsentrasi itu apa? Nah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Lalu apa saja tugas pemerintah pusat yang dilimpahkan melalui dekonsentrasi tersebut? Nah, jadi tugas pemerintah pusat yang dilimpahkan melalui dekonsentrasi ini antara lain memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam wilayah kerjanya, penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta melakukan pembantuan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah daerah, kabupaten, ataupun kota. Namun sangat disayangkan sekali hingga saat ini dalam praktiknya bentuk hubungan dekonsentrasi ini belum dapat dilaksanakan secara maksimum atau optimal. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan banyak daerah yang belum siap akan hal tersebut. Lalu selanjutnya bentuk tugas pembantuan. Bentuk tugas pembantuan ini mirip dengan konsentrasi, bedanya yang menjadi sasaran pemerintah pusat adalah Pemda dan juga desa yang sifatnya bukan pelimpahan melainkan penugasan. Di samping itu yang memberikan tugas pembantuan tidak terbatas dari pemerintah pusat saja, tetapi bisa berasal dari tingkatan pemerintah di atasnya, seperti dari pemerintah provinsi ke kabupaten atau kota, ataupun pemerintah kabupaten ke desa. Selanjutnya review jurnal. Kelompok kami mengambil jurnal dengan judul Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi. Jurnal tersebut merupakan jurnal hukum diterbitkan pada tahun 2011 dan ditulis oleh Faisal Akbar Nasution. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengkaji dan juga menemukan kebijakan pengaturan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang bagaimanakah yang dapat mencerminkan keadilan dan kepastian dalam pembagian sumber-sumber pendapatan antara pusat dan daerah-daerah. Jurnal tersebut membahas mengenai kewajiban dalam melaksanakan otonomi daerah dan sebagai bagian dari pendistribusian penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, maka daerah-daerah memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan cukup. Dapat disimpulkan, dalam keadaan seperti ini, kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan transfer sumber-sumber pembiayaan lainnya kepada daerah menjadi suatu keharusan. Dalam konteks inilah, kebijakan desentralisasi fiskal merupakan solusi bagi pemerintah pusat dan juga daerah untuk sama-sama memanfaatkan sumber keuangan yang dapat digali dalam batas-batas wilayah negara Indonesia untuk dimanfaatkan dan dibagi secara proporsional dan rasional di antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka jurnal tersebut memberikan kesimpulan yaitu adanya perbedaan perimbangan keuangan dari sebelum reformasi
dan juga perimbangan keuangan pasca reformasi. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan perimbangan keuangan di mana pada sebelum reformasi berdasarkan UU nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah hanya bertumpu pada penyerahan atau pemberian beberapa jenis pajak negara berdasarkan persentase tertentu dan kemudian diikuti dengan pemberian berbagai subsidi sesuai dengan pemerintahan pusat. Namun di dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan pasca reformasi seperti UU nomor 25 tahun 1999 dan UU nomor 33 tahun 2004 telah memasukkan perimbangan keuangan dalam masalah sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah seperti pertambangan umum, minyak bumi, gas kehutanan, serta perikanan, sehingga sumber keuangan daerah ini menjadi bertambah dan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah dari masing-masing daerah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak video dari awal hingga akhir. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.